Wisnu dan di video ini gue akan preview Game Week 16. Seperti biasa gue mau bahas jadwal pertandingan dulu di Game Week 16 ini, tapi ada yang berbeda ya di Game Week ini, yaitu di kategorinya gue bikin dua, tapi bukan target dan diferensial, melainkan target dan avoid. Kategori avoid gue bikin karena ada berita COVID outbreak ya di dua tim, yaitu Spurs dan Leicester. Jadi menurut gua karena ada COVID itu kita sebaiknya menghindari beli pemain Spurs atau Leicester ya untuk di game week ini. Jadi gue mau bahas yang target dulu ya. Pertama-tama itu ada di Brentford versus Watford. Menurut gua di pertandingan ini bisa menjadi pertandingan terbuka ya. Dan bagi kalian yang lagi cari striker murah untuk penggantinya Tony ya mungkin bisa ke striker Watford, baik Dennis atau King gitu ya, yang harganya 5,7 juta sekarang. Dan gue yakin sih Watford bakal unggul di sini ya, karena defense-nya Brentford nggak kunjung membaik juga. Dan gue sendiri punya King, dan gue cukup pede si King bisa skor gol di sini. Lalu City lawan Wolves, menurut gue ini bisa jadi target untuk kalian yang ngincer Bernardo Silva atau Phil Foden atau Gundogan bahkan ya. City di home pastinya akan main nyaman ya lawan Wolves yang kemarin habis kalah lawan Liverpool. Tapi menurut gua pertandingan ini nggak akan menjadi pertandingan yang dengan skor banyak ya, karena Wolves ternyata defense-nya cukup bagus ya kemarin lawan Liverpool, walaupun sebenarnya di kandang ya. Tapi di tandang sih gua yakin Wolves akan nggak akan jauh beda ya pertahanannya. Bakal sulit ditembus juga, dan apalagi City kemarin habis kalah juga di Champions League ya lawan Leipzig. Dan kalau gue lihat sih City dari permainan kemarin ya di Leipzig, walaupun pakai lapis dua, mereka sedikit susah sedikit susah mencari gol, dapat gol gitu ya, mencetak gol. Dan gue expect sih lawan Wolves akan terjadi kejadian sama gitu ya. Mereka akan kesulitan mencetak gol juga. Tapi gue yakin sih City bisa menang di sini. Lalu yang target lagi itu Chelsea versus Leeds. Menurut gue Chelsea unggul jauh di sini karena Leeds kehilangan Calvin Phillips ya. Calvin Phillips cedera dan kayaknya cukup parah ya. Dan kalau nggak salah itu si Calvin Phillips nggak bakal bisa main lawan Chelsea nanti. Dan menurut gua Calvin Phillips itu salah satu pemain penting di defense-nya Leeds. Makanya si Leeds bisa defense-nya bisa cukup kokoh ya sampai game week 15 kemarin. Tapi kemarin lawan Brentford pun habis si Calvin Phillips diganti ya karena cedera, itu Brentford langsung menyerang dan mendapat beberapa gol ya setelah si Calvin Phillips diganti. Dan gue yakin sih Chelsea bisa memanfaatkan peluang ini untuk menang gitu ya setelah kemarin kalah lawan West Ham. Dan tadi malam juga si Chelsea seri ya di Champions League lawan Zenit. Dan ya menurut gue aset yang berpotensi di sini mungkin bisa kalian beli Mason Mount gitu ya, yang jadi diferensial. Dan gue cukup pede juga dengan defense asetnya Chelsea di sini untuk bisa clean sheet. Lalu Liverpool versus Aston Villa, ini laga yang akan menjadi drama ya kayaknya, karena Steven Gerrard balik ke Anfield dan akan menjadi laga yang emosional kayaknya. Liverpool di home pastinya akan bermain dengan full team, dengan tim inti, sementara Aston Villa di bawah Gerrard itu udah jauh membaik ya dibanding yang diasuh sama Dean Smith kemarin dengan tim yang sama. Menurut gua walaupun Liverpool di kandang, mungkin Aston Villa akan cukup melawan ya, tapi gue sih melihat Liverpool akan unggul di sini definitely. Jadi gue yakin sih si Salah bisa skor gol lagi, dan Jota juga kemungkinan bisa menebus kesalahan dia di lawan Wolves kemarin ya. Lalu yang lain itu Norwich versus Man United.
Ini menurut gua fixture swing untuk Man United kali ini karena lawan Norwich, dan dari game week 16 sampai game week 21 mungkin ya. Itu jadwalnya MU tuh bagus banget, dan menurut gua layak untuk ditarget pemain MU ya. Kalau gua sendiri sih bilang pemain yang ditarget pastinya adalah si Ronaldo. Atau kalian yang berani diferensial mungkin bisa coba ke Sancho atau ke Rashford ya. Dan gue sih yakin MU bisa clean sheet di sini, jadi defensive asetnya pun juga bisa jadi inceran ya mulai dari sekarang. Dan soal Ronaldo, menurut gue Ronaldo bisa jadi differential captain juga di sini. Lalu next itu Burnley versus West Ham. Burnley kemarin habis kalah lawan Newcastle ya di away. Sementara West Ham kemarin baru menang lawan Chelsea di home, dan ini pastinya menambah kepercayaan diri mereka ya untuk bertanding di game selanjutnya. Dan menurut gua West Ham bisa mengalahkan Burnley di sini, dan ini pun di game week 16 ini si West Ham tuh mulai fixture swing juga ya sama kayak Man United. Jadi menurut gua di West Ham kita bisa targetin si Antonio gitu ya, atau si Jarrod Bowen. Lalu jadwal yang harus kita avoid atau kita hindari gitu ya, yaitu Brighton versus Spurs dan Leicester versus Newcastle. Kalau Spurs sendiri itu udah jelas ya, karena Spurs di Conference League itu mereka postpone laganya lawan Rennes kemarin, dan kemungkinan besar sih juga lawan Brighton nanti bakal ditunda juga karena alasan COVID, dan Brighton pun nggak akan keberatan ya laganya ditunda karena mereka pun banyak pemain yang cedera juga. Sementara Leicester itu kabarnya ada COVID outbreak juga ya. Dan ini pun bakal mempengaruhi Newcastle juga gitu. Jadi kalau kalian yang punya aset Newcastle kayak si Wilson atau Alan Saint-Maximin, itu juga harus hati-hati, harus keep keep update dengan berita terbarunya Leicester ya. Dan soal berita itu gue mau bahas Spurs. Ya Spurs tadi kita udah bahas dikit ya. Si Antonio Conte bilang dia ada confirm bahwa ada 8 pemain dan 5 staff yang positif COVID gitu ya. Dan 8 pemain ini itu gosipnya adalah yang terakhir itu Oliver Skip yang kena ya, dan yang lainnya itu yang gosipnya positif itu adalah si Son, Romero, Emerson, Ben Davies, Lucas Moura, dan Bryan Gil. Jadi ya cukup banyak ya. Ya ini rata-rata memang first team semua, tim inti semua yang kena ya. Jadi nggak heran kalau Spurs bakal minta pertandingan dipospon gitu ya untuk di Premier League sendiri. Dan si Spurs ini juga kemungkinan akan pospon 3 laga mereka. Jadi yang pertama itu Brighton udah pasti dipospon, kemungkinan besar ya walaupun belum confirm juga. Terus yang next itu lawan Leicester, itu kemungkinan besar dipospon, dan ada kemungkinan juga itu yang ketiga itu di game week 18 ya. Ya 18 itu lawan Liverpool. Kalau misalkan masih banyak yang COVID, kemungkinan akan dipospon juga, dan ini menjadi berita yang negatif juga ya untuk kita yang punya aset Liverpool ya. Pasti ya kita semua punya aset Liverpool. Baik itu Salah, TA atau si Jota gitu ya. Lalu next itu gue bahas Leicester. Jadi si Leicester itu si Brendan Rodgers udah confirm juga ada 7 pemain inti yang nggak ikut main ya di Napoli karena COVID atau sakit gitu katanya. Dan kabarnya yang nggak ikut ke Napoli itu si Ademola Lookman, Amarte, Iheanacho, Vestergaard, Perez, Benkovic, dan Dele Campbell. Ya sebenarnya ini setengah tim inti, setengah cadangan ya.
Tapi kita nggak tahu juga kedepannya bakal gimana, apakah akan nambah lagi atau gimana gitu ya. Sebenarnya si Leicester bisa aja main nanti di Europa League gitu ya. Tapi kita nggak tahu di Premier League bakal gimana, apakah si Leicester bakal dipospon juga gitu ya. Kalau sampai dipospon ini juga bahaya, terutama kalau kalian punya si Madison atau Vardy, atau kalian juga punya Wilson ya, karena si Leicester nanti lawan Newcastle di game week 16 ini. Jadi gue harapnya sih si Leicester nggak postpone ya ininya, jadwalnya nanti lawan Newcastle. Jadi gue bisa nggak ambil hit gitu di game week ini. Tapi ya kita harus hati-hati lagi dan keep update dengan beritanya. Dan next gue mau bahas Ronaldo karena si Ronaldo lagi menjadi inceran para manajer FPL di game week ini ya. Dan nggak heran karena di game week 16 CMU baru fixture swing ya. Yaitu di game week 16 ini dia lawan Norwich, game week 17 nanti lawan Brentford, terusnya dia lawan Brighton, Newcastle, Burnley, dan Wolves. Dan Ronaldo sendiri sekarang harganya 12,4 dan ownership-nya itu 29%. Dan kalau kita lihat datanya si Ronaldo dari game week 12 sampai game week 15 itu cukup bagus ya karena dia udah main 3 kali starter dengan 1 kali dia main dari bench. Terus dia udah cetak 2 gol, assist 1, shot in the box itu 13 dan expected goals-nya itu 0,70 per 90-nya ya. Dan expected assist 90-nya itu 0,19. Dan XG per 90-nya ini yaitu 0,70 itu udah hampir kayak salah. Dan sebenarnya gue pun nggak heran ya karena ya Ronaldo terkenal dari tahun ke tahun itu menjadi XG master ya di setiap tim. Dan menurut gue uh, beli Ronaldo untuk di game week sekarang, mulai di game week sekarang itu menjadi keputusan yang tepat ya. Terutama kalau kalian punya Kane, menurut gua Kane udah layak banget untuk dijual. Tinggal ganti Ronaldo, nambah 0,1 atau 0,2 ya kalau nggak salah. Itu menjadi easy sell, easy swap menurut gua. Lalu yang jadi pertanyaan adalah gimana kalau misalkan kalau kalian nggak punya Kane untuk ditukar ke Ronaldo? Gimana kalau kalian punyanya Son atau pemain yang lain gitu ya, yang gede di midfield? Menurut gua untuk beli Ronaldo kalau kalian nggak punya Kane itu akan menjadi agak memberatkan ya karena untuk beli Ronaldo tuh kalian mungkin harus jual Son dulu terus baru tuker lagi salah satu striker kalian ke Ronaldo ya, dan ini membutuhkan 2 transfer menurut gua. Dan eh, apa namanya, apakah itu worth it apa enggak gue nggak tahu, balik lagi ke kalian. Tapi menurut gue cara ini bisa diakalin dengan kalau kalian nggak punya Ronaldo ya. Menurut gue kalau kalian nggak punya Ronaldo itu pastinya eh, duit kalian akan lebih banyak dan pastinya akan bisa lebih bisa dibagi ke ke midfield atau ke defense ya untuk upgrade ke sektor-sektor yang lain gitu. Jadi bukan forward aja. Dan menurut gue eh, cara yang bisa diambil adalah nggak beli Ronaldo, melainkan beli striker yang murah ya. Misalkan Dennis atau King atau bahkan yang lebih mahal dikit tuh mungkin si Antonio ya kalau kalian nggak punya. Dan sisa duitnya yang banyak itu bisa kalian alihkan ke midfield. Jadi strategi ini gue namain no Ronaldo no problem. Jadi menurut gua sisa duit yang banyak itu bisa kalian alokasikan ke midfield dengan membeli di antara 4 pemain ini ya, 4 pilihan pemain ini. Menurut gua 4 pemain ini menjadi pilihan yang cukup bagus untuk di 6 game week seterusnya, yaitu ada Bernardo Silva, Foden, Bowen, dan Mount. Menurut gua kalau kalian nggak punya Ronaldo, kalian mungkin bisa punya keempat pemain ini atau 3 gitu ya. Tapi kalau kalian punya Ronaldo, kalian mungkin bisa cuma bisa punya 1 atau 2 maksimal gitu ya dari keempat pemain ini. Jadi menurut gue sih eh, strategi ini kemungkinan bisa cover poinnya Ronaldo ya kalau kalau dia haul, kalau kalian kalau sorry kalau dia hasil gitu maksud gue. Dan keuntungannya
selain lebih hemat dan bisa di spread ke sektor lain adalah menurut gua midfield itu potensi attackingnya itu lebih gede ya, karena kalau midfield yang cetak gol itu poinnya lebih besar kan daripada striker. Dan menurut gua keempat pemain ini berpotensi untuk cetak gol mungkin setiap minggunya ya. Kayak Silva atau Bowen itu menurut gua potensi cetak gol itu cukup tinggi, dan Mount juga sebenarnya juga cukup tinggi ya. Dan menurut gua sih ini menjadi strategi yang layak dicoba, dan gua sendiri akan memakai strategi ini. Dan gua nggak akan beli Ronaldo karena gua nggak bisa gua nggak melihat gua bisa dapetin dia untuk di tim gua, karena gua nggak punya Kane satu, dan kedua gua pastinya akan harus ngerombak tim gua habis-habisan kayaknya ya. Dan gua nggak mau melakukan itu, dan menurut gua sih strategi ini bisa dicoba. Jadi dengan cara ganti Ronaldo ke striker murah satu, terus kedua itu sisa duitnya bisa kalian alokasikan ke empat pemain ini, yaitu Silva, Foden, Bowen, dan Mount. Atau bahkan kalau kalian tertarik si Gundogan itu bisa juga ya. Tapi menurut gua dari empat pilihan pemain ini yang paling penting itu menurut gua si Silva, terus mungkin si Bowen ya kedua, terus Foden menurut gua ketiga, dan keempat itu Mount yang paling diferensial menurut gua ya. Dan next gue mau bahas 3 opsi kapten terbaik untuk di game week ini. Jadi yang ketiga, mulai dari yang ketiga dulu ya, itu ada Bernardo lawan Wolves. Sebenarnya lawan Wolves mungkin akan menjadi fixture yang tricky untuk City, karena gue masih expect-nya Wolves akan susah dijebol pertahanannya, karena kemarin pun lawan Liverpool cukup kuat ya, sampai harus di menit akhir si Liverpool baru bisa jebolin. Walaupun di home, menurut gue sih Wolves akan menampilkan pertahanan yang sama ya kayak kemarin. Dan soal XG Bernardo memang kecil ya, yaitu 0,37. Tapi Bernardo ini somehow nggak butuh banyak peluang, jadi dia sekali sentuh aja pasti akan cetak gol ya, karena terbukti lah di game-game sebelumnya dia nggak banyak shoot, nggak banyak pegang bola, tiba-tiba gol aja gitu. Dan ya gue sih melihat Bernardo bisa attacking return di sini. Ya intinya potensi attacking returnnya ya cukup besar lah gitu. Lalu yang kedua itu Ronaldo lawan Norwich. Menurut gue Ronaldo bisa haul di sini lawan Norwich setelah kita tahu dia nggak dimainin ya di Champions League kemarin, diistirahatin. Dan sejarahnya sih ya, menurut rekor, Ronaldo kalau ketemu tim papan bawah itu dia akan ngebully tim itu. Dia pastinya akan entah cetak gol gitu atau cetak assist juga. Jadi kalau gue lihat sih minimal dia bisa cetak 2 gol di sini menurut rekornya ya. Tapi kita nggak tahu juga, karena sistemnya Rangnick ini baru banget berjalan gitu ya di MU. Dan kalau gue lihat sih build up permainan MU memang udah kelihatan, tapi finishingnya menurut gue masih kurang ya. Jadi ya lawan Norwich sih bisa jadi ajang percobaan lagi untuk Rangnick. Tapi menurut gue sih Ronaldo layak untuk jadi kapten untuk di game begini. Lalu yang pertama, kapten terbaik menurut gue tetap Salah lawan Villa. Ya gue sih aspeknya Salah bisa cetak gol lawan Villa, walaupun Villa udah membaik di bawah Steven Gerrard. Mungkin Salah bukan menjadi kapten terbaik ya untuk di game ini, tapi pastinya akan menjadi kapten terpopuler, karena pastinya akan banyak dikaptenin sama manajer-manajer FPL. Dan ya gue melihat sih Salah potensi untuk attack return cukup besar di sini ya. Oke, mungkin segitu aja video gue kali ini. Dan kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, share, subscribe seperti biasa. Dan jangan lupa juga komen di bawah kalau kalian punya pertanyaan. Dan gue Jonas Now, and I see you on the next video. Bye.